Cerita diawali dengan memperlihatkan para pekerja stasiun radio Suparnamaya mengalami serangkaian peristiwa aneh dari mulai mendengar suara tangisan misterius hingga salah satu teman mereka tiba-tiba saja terjatuh dari lantai atas dan సువర్ణమాయకి స్వాగతం. అతి తక్కువ కాలంలోనే ya, entah juri jadian jenis apa itu, tapi yang pasti seluruh pekerja stasiun radio tewas oleh si juri tadi dan membentuk sebuah simbol khusus yang disebut simbol swastika, yaitu simbol yang berfungsi sebagai kode atau kunci misterius untuk membuka pengetahuan lama. Dan inilah Kris Kindapuri. Puluhan tahun berlalu, kita akan diperkenalkan dengan salah satu anggota Ghost Walking atau tur ke berbagai tempat angker bernama Mita. Ini parasnya sedang berdoa demi keselamatan semua orang sebelum menjalankan tur tersebut, sekaligus menunggu kedatangan satu lagi pemandu tur lain yang sampai saat ini masih belum menunjukkan batang hidungnya. Guys, relax. ఒక ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. Masih di lokasi yang sama, atas aksi yang diperlihatkan barusan, Ragap dianggap sebagai dewa pelindung oleh seorang pemuka agama, di mana ia diberikan sebuah gelang sebagai balas jasa atas kebaikannya. Sri Ramachandra Kataksha Siddhiras. Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, para anggota Ghost Walking baru saja tiba bersama para turis yang ingin merasakan sensasi berkeliling di gedung yang katanya berhantu. Tanpa para turis sadari, Ragap CS sudah menyeting tempat tersebut sedemikian rupa agar mereka mengira jika memang benar gedung ini dipenuhi roh gentayangan. మంచం పైకి లేస్తుంది బ్రో. Benar apa yang sudah diperkirakan anggota Ghost Walking ini, mereka berhasil membuat para turis ketakutan dengan settingan yang telah mereka buat. Namun ada satu turis bernama Vihari. Meski Vihari masih merasa ketakutan, ia tak sedikit pun mempercayai hal mistis seperti ini karena memang ia sudah sering ikut dengan rombongan tur dan mengetahui jika ini hanyalah sebuah settingan semata. Anak kecil bernama Moksa secara tak sengaja melempar bola bisbol miliknya dan memecahkan kaca rumah Mita. Moksa yang merasa tak bersalah memohon kepada Mita agar mengembalikan bola bisbol miliknya. నేను ఇవ్వను. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan bos pemilik Ghost Walking bernama, kita panggil saja si bos. Kebetulan hari ini di kantor banyak sekali pengunjung yang ingin mengikuti tur tanpa terkecuali kehadiran Moksa yang membuat si bos sempat kaget. Karena memang acara ini dikhususkan untuk orang dewasa saja. Bahkan Vihari kembali mengikuti tur ini karena merasa jika dirinya sangat terobsesi akan kehadiran para juri. Entah apa yang sedang si bos pikirkan, ia meminta salah satu turis agar memilih satu di antara banyaknya tempat yang akan mereka jelajahi dan tebak tempat mana yang akan didatangi. Setelah mengetahui tempat yang akan didatangi adalah stasiun radio Suparnamaya, malamnya para turis serta anggota Ghost Walking pergi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penjelajahan. Karena ini merupakan kali pertama Moksa dalam mengeksplor tempat angker, ia tampak sangat excited dalam penjelajahan yang akan dilakukannya. Setibanya di lokasi, Ragap merasa tertantang karena ini baru pertama kalinya ia melakukan sebuah tur ke gedung terbengkalai tanpa ada settingan sedikit pun. Bahkan Ragap dengan solo gotonya membuka gembok yang mengunci pintu masuk tanpa mengetahui kengerian apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Setelah berhasil masuk, mereka mulai menyusuri satu persatu ruangan yang di situ Ragap menceritakan sebuah cerita mistis palsu dari bangunan tua ini. Karena Virahi terus menanyakan di mana hantu itu berada, Ragap sekonyong-konyong mengatakan jika mereka mengaktifkan kembali stasiun radio yang ada di sana, maka para hantu akan kembali bermunculan sampai akhirnya
Ya, semua orang yang ada di bangunan tua itu dibuat kaget ketika stasiun radio tiba-tiba saja menyala, serta hampir semua barang mulai berjatuhan yang membuat mereka semua menjadi ketakutan. Selamat. Milo ye wakaro megalano. Singkat cerita, esok hari pun caang. Ketika Ragap sedang memperbaiki mobilnya yang terbakar itulah ada satu orang anak yang sangat dibuat ketakutan saat Ragap mengatakan tentang stasiun radio Suparnamaya. Kemudian si anak menyarankan agar mereka segera mandi kembang 7 rupa sebab warga desa sempat percaya jika ada orang yang berani masuk ke tempat itu, maka bisa dipastikan nyawanya tidak akan selamat lagi. అటువైపు పోయిన వాళ్ళు ఎవరు బతకరంట. Malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan 2 orang masinis yang ikut bersama rombongan Ghost Walking ke Suparnamaya. Kereta yang mereka kendarai berhenti tepat di tengah jalan setelah mendapat perintah untuk berhenti dari pusat kontrol. Namun saat sedang menunggu komando untuk menjalankan kembali keretanya, tiba-tiba si masinis dikejutkan dengan kemunculan sosok nenek-nenek yang meminta makanan. Sadar jika si nenek-nenek adalah seekor jurig, teman si masinis pun memperingatkan agar jangan memberinya makan dan langsung berusaha menyalakan kembali keretanya, tetapi Parigettina domo sakata. keesokan harinya, Ragap mendapati moksa membawa oleh-oleh sebuah dompet dari stasiun radio terbengkalai itu. Hingga tak lama, ia mendapat kabar dari Pihari mengenai 2 orang masinis yang sempat ikut tur bersamanya. Diketahui telah tewas secara tidak wajar. ఇంకా కనపడకు అసలు ఏం జరిగిందని కనుక్కుంటాను. Setelah mendapat kabar tersebut, Ragap langsung pergi ke lokasi kejadian untuk mengetahui kebenarannya. Sama seperti jasad para pekerja stasiun radio dulu, jasad kedua masinis itu pun membentuk simbol yang sama. Untuk kemudian, Ragap dikejutkan dengan suara aneh serta mencium bau menyengat yang berasal dari sekitaran TKP stasiun radio itu. Dari sanalah Ragap mulai menyadari jika simbol yang ia temukan di stasiun radio memiliki keterkaitan dengan kematian kedua masinis serta tewasnya semua pekerja stasiun tersebut puluhan tahun lalu, dan meyakini jika simbol yang dimaksud adalah simbol kebencian yang dipakai di seluruh dunia. Tak lama, suara aneh kembali muncul dari radio yang Ragap bawa dari Suparnamaya. Suara tersebut mengatakan jika target selanjutnya adalah seorang kuli bangunan. Menyadari nyawa orang yang dimaksud dalam bahaya, Ragap dengan cepat pergi ke lokasi proyek demi menyelamatkannya. Si kurir sendiri diminta oleh pamandor pergi ke lantai atas karena mendengar adanya suara orang yang sedang bekerja. Padahal jelas semua pekerja berada di sana, dan setibanya di atas, ia dikejutkan dengan sosok mendiang sang istri dengan wajah yang bersimbah darah, dan inilah yang terjadi. Gagal menyelamatkan si kuli, Ragap pun mengingat kembali perkataan dari si anak tentang orang yang tak bisa selamat dari kematian setelah pergi ke Suparnamaya. Senjaya dengan cepat pergi menemui sang anak untuk meminta penjelasan dari semua kejadian ini. Setibanya di rumah yang dimaksud, Ragap bertemu dengan ibu si anak dan langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa alasan dibalik semua orang yang meninggal hanya karena pergi ke stasiun radio itu. నాకు తెలిసిన వివరం చెప్తాను 35 సంవత్సరాల క్రితం Di sana si ibu menjelaskan jika kejadian itu bermula dari 35 tahun yang lalu, yaitu sejak kehadiran 6 orang warga kota datang ke desa mereka dan mendirikan sebuah stasiun radio. Awalnya stasiun radio itu baik-baik saja, hingga pada suatu waktu, ke-6 pendiri radio diduga telah meninggal tanpa diketahui penyebabnya, yang membuat warga berasumsi jika radio itu dihuni oleh sosok makhluk jahat, sehingga mereka memutuskan untuk menutup stasiun radio itu secara permanen. బతికుంటారని నమ్మేటోళ్ళం. Setelah mendapat informasi, Ragap menghampiri Mita dan satu lagi temannya bernama Sumit. Ragap sempat dibuat heran karena hanya 3 orang yang meninggal dari 8 orang yang ikut ke sana. Curiga dengan kemungkinan target selanjutnya adalah Pihari. Demi menyelamatkan orang yang tersisa,
Ragap menyuruh Mita dan Sumit agar membawa semua orang yang terlibat sambil membawa kembali oleh-oleh yang telah mereka ambil dari sana untuk dihancurkan. Sadar jika Moksa tak ada dalam foto, Ragap kemudian memperbesar foto tersebut dan mendapati jika Moksa adalah orang keempat yang masuk, sehingga dengan cepat ia pergi ke rumah Moksa untuk menyelamatkan anak gadis malang ini. Moksa sendiri terbangun dari tidurnya. Ia dikejutkan dengan lemari buku yang terbuka dengan sendirinya dan membuat buku miliknya berserakan. Dan tepat saat Moksa membereskan buku tersebut, tiba-tiba setibanya di rumah Moksa, Ragap melihat Moksa sedang dalam bahaya akibat dari jurig yang mencoba menghabisinya. Ia kemudian berusaha mencari cara agar bisa masuk ke kamar Moksa demi menyelamatkan anak malang ini dari kematian. Setelah berhasil menyelamatkan Moksa, Ragap membawanya kembali ke stasiun radio. Kemudian ia juga tak lupa menghubungi Mita agar mengikuti permintaannya ini tanpa banyak tanya. Setibanya di stasiun radio, Ragap meminta yang lain agar mengumpulkan radio yang pernah mereka bawa karena ia bertujuan untuk membakar habis seluruh radio itu. Tak apa yang Ragap pikirkan, ia sekonyong-konyong menantang agar si hantu menunjukkan bungkelekannya sampai-sampai ya, si hantu pun akhirnya menunjukkan wajah aslinya di hadapan Ragap CS yang membuat semua orang ketakutan, apalagi ketika mengancam mereka akan menghabisi Ragap saat itu juga. Raghav చింతిస్తున్నాను. Takut akan ancaman yang diberikan, semua orang menyalahkan Ragap karena telah sologoto dalam berbicara. Di sana Ragap berjanji akan menyelamatkan mereka semua meski harus mengorbankan nyawanya sendiri dan meminta agar mereka tetap berada di tempat yang aman. నన్ను నమ్మండి అప్పటిదాకా సేఫ్ ప్లేన్ అండి. Sementara semua orang yang ikut tur berada di tempat yang aman, Ragap serta Mita dan juga Sumit pergi ke kantor polisi agar Pak Polisi memberikan data tentang kasus kematian 6 orang pendiri stasiun radio tersebut. ఆ కేస్ డీటెయిల్స్ కావాలి సార్. Di sana Ragap menemukan sebuah foto yang menampilkan Pedavati bersama si jurig dan bertanya apakah si bapak mengenal anak yang dimaksud. Karena beliau sudah lupa siapa anak tersebut, ia pun meminta Ragap agar menemui orang yang bernama Bushan Parma yang notabene adalah guru dari semua orang yang ada di foto. ఒక మ్యూజిక్ షాప్ నడిపిస్తున్నాడని విన్నా. Singkat cerita, esok hari pun caang, sampailah Ragap CS di rumah Bushan Parma. Kedatangan mereka disambut baik oleh beliau, bahkan sampai bersedia menceritakan kisah seorang anak bernama Pisrafa Putra yang dilahirkan saat gerhana matahari sedang berlangsung, yang kemudian mengalami kecacatan fisik, yang karena hal itulah membuat ayahnya sangat membenci sosok Pisrafa. దగ్గర పురాణాలు ఇతిహాసాలు నేర్చుకున్నాడు నా జీవితంలో. Meski ayahnya sangat membenci kehadiran Pisrafa, berbanding terbalik dengan sang ibu yang sangat menyayangi anak satu-satunya itu, hal itu pula membuat Pisrafa bertindak brutal ketika ada yang berani mengganggu ibunya. Tak ingin emosi sang anak membahayakan semua orang, si ibu meminta adiknya agar mengantarkan Pisrafa kepada Bushan Parma agar mendapat pelajaran. Pada suatu hari, ada sebuah pengumuman yang menyatakan tentang stasiun radio Suparnamaya sedang mencari seorang penyiar dengan suara bagus. Sontak, hal itu membuat semua orang berbondong-bondong ingin menjadi seorang penyiar terkenal, tak terkecuali si Pisrafa itu sendiri. Berita itu langsung disampaikan Pisrafa kepada sang ibu. Bukannya melarang, si ibu malah mengizinkan anaknya untuk ikut audisi penerimaan penyiar karena merasa jika suara anaknya lebih baik dari siapapun. ఇంకెప్పుడు నీ వల్ల కాదు అనుకో.
Awalnya Pisrapa sangat bahagia karena berhasil menjadi pemenang dan akan segera menjadi penyiar radio. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama setelah melihat jika seorang wanita bernama Veda Patilah yang akan menjadi penyiar marah karena merasa telah dihianati. Pisrapa pun langsung pergi ke stasiun radio saat itu juga, dan sejak kejadian itu Pisrapa tak pernah kembali dan diduga telah dihabisi oleh para pekerja stasiun radio. అక్కడ వాళ్ళంతా కలిసి వాడిని దారుణంగా చంపేశారని Sepulangnya dari rumah Busan Parma, Mita dibuat terharu dengan semua kisah tentang Pisrapa yang sangat menyedihkan. Saat sedang menunggu kondisi Mita kembali pulih itulah, Ragap kembali mengingat jika rentetan kejadian itu memiliki jeda selama 12 hari tanpa sadar jika Mita sedang diganggu oleh roh jahat Pisrapa yang dibuat bingung dengan sosok Ragap karena akan didampingi oleh sosok dewa pelindung yang selalu ada di sampingnya dan melindungi dari mara bahaya. Maka dari itu, Pisrapa berniat merasuki tubuh Mita karena dianggap menjadi kelemahan dari Ragap itu sendiri. Mendengar teriakan dari Mita, Ragap dengan cepat berlari ke arah kamarnya dan mendapatkan obat bius untuk sementara waktu. Menjadi salah satu pabrik gas terlibat dalam kematian Pisrapa puluhan tahun silam, Ragap berencana pergi ke pabrik yang dimaksud untuk mencari tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Tapi sebelum pergi, ia lebih dahulu menelpon si bos untuk mengetahui siapa pekerja paling lama di pabrik gas itu dan mengetahui bahwa orang yang bernama Surendar adalah manajer pabrik sekaligus karyawan paling lama yang sempat mendapat kasus tentang pemasok gas ilegal. వేర్ హౌస్ మేనేజర్ పేరు సురేందర్. తను లాస్ట్ 40 years గా అక్కడే పని. Setibanya di pabrik yang dimaksud, ia langsung bertanya kepada para pekerja mengenai Surendar, namun tak ada satupun dari mereka yang mengatakan terkait keberadaan orang tersebut, sehingga ia berusaha membuat kebocoran di salah satu pipa gas demi agar Surendar menunjukkan batang hidungnya. అంత డేంజర్ అని తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండాల్సిన సిలిండర్ Tepat saat Ragap bertemu dengan Surendar, ia bertanya apa hubungannya dengan kematian Pisrapa yang karena Surendar tak ingin buka mulut, maka inilah yang terjadi. Surendar menjelaskan jika dulu kakaknya lah pendiri dari stasiun radio Suparnamaya bersama sahabatnya. Awalnya stasiun radio berjalan lancar sampai muncullah Pisrapa yang mengacaukan semuanya karena ternyata sedari awal orang yang akan menjadi penyiar adalah Pedapati. Namun karena Pisrapa hanya ingin mendengar suaranya yang ada di dalam radio, ia tak terima dengan semua ini dan pergi ke stasiun radio dengan penuh amarah. Bukannya berbicara secara baik-baik, Pisrapa yang sudah kesal pun malah menyiksa Pedapati karena merasa jika dirinya lah orang yang pantas menjadi penyiar. Selesai menyiksa Pedapati, Pisrapa menemui ke-6 pendiri stasiun radio untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar Pedapati telah melakukan bundir karena tak tahan menanggung malu setelah dipermalukan oleh Pisrapa, ke-6 pendiri stasiun radio berencana untuk menghukum Pisrapa dengan akan menghukumnya dengan menggunakan cairan gas yang diambil dari pabrik tempat Surendar bekerja, serta menyerotkan sebuah senter ke matanya agar tak bisa beristirahat dan molor sebelum akhirnya meninggal dunia. వాడి ప్రాణం ఇంకా నిలబడలేకపోయింది. Faktanya, Pisrapa sedari lahir ternyata memiliki gangguan mental dan terkait ibunya sendiri juga diketahui telah meninggal. Ia sedari dulu tak memiliki satupun teman, maka tak heran jika Pisrapa selalu mengobrol dengan benda-benda mati hingga pada suatu hari ia menemukan sebuah cermin yang dianggap dapat memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu. Maka tak heran jika Pisrapa yang tega menghabisi ayahnya sendiri karena telah melemparkan cermin kesayangannya, dan sejak saat itulah ia disebut sebagai iblis berwujud manusia. అందుకే అన్ని ప్రాణాలు బలయ్యాయి. Rupanya Pisrapa mengikuti kemana arah Ragap CS pergi karena tujuan utama Pisrapa mengejar mereka
adalah untuk menemukan sebuah cermin yang dianggap sudah seperti ibunya sendiri yang sebelumnya telah Ragab hancurkan. Itulah alasan mengapa Pisrapa menghabisi mereka satu persatu. వాళ్ళమ్మని చంపేశారు. Satu-satunya cara agar dapat menghentikan kekejaman Pisrapa yaitu dengan menggunakan trayek pidia atau sebuah ritual khusus untuk mengikat roh jahat ke dalam 3 energi alam, di mana Ragab harus secepatnya menemukan beberapa benda yang berkaitan dengan Pisrapa. Benda itu akan dijadikan sebagai umpan demi mengakhiri arwahnya yang terus gentayangan. Bahkan mereka harus secepat mungkin melakukan ritual karena diketahui jika sampai ritual tersebut gagal, maka mereka tidak bisa menghentikan kekuatan iblis yang akan bangkit dalam raga Mita. వాడిలో వినిపించే రాక్షస శక్తిని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. Tepat ketika ritual mengeluarkan roh Pisrapa dari tubuh Mita akan segera dimulai, Ragab ditemani Surendar dan Sumit mencari beberapa benda yang berkaitan dengan Pisrapa. Ia sempat mendapat kesulitan dan merasa putus asa setelah tak kunjung menemukan benda yang dimaksud dan hanya menemukan satu barang saja di rumah Pisrapa. ఒంటరి జీవితానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క Ragab kembali mengingat jika di atas tower ada salah satu barang yang kemungkinan masih berkaitan, sehingga dengan cepat ia memanjatnya demi mendapatkan barang tersebut, tetapi Surendar dan juga Sumit sempat akan menolong, namun mereka berdua meminta Ragab agar tak terlalu memperdulikan dan fokus untuk menyelamatkan Mita, sehingga ia dengan cepat membawa barang itu masuk. Ragab langsung memberikan 2 barang yang berhasil dia temukan, namun karena ritual ini membutuhkan 3 barang yang berkaitan dengan jiwa Pisrapa, maka inilah yang terjadi. Tak ingin jiwanya dikuasai oleh Pisrapa, Ragab mencoba memberikan perlawanan dengan menghajarnya. Sadar jika kalung milik Pisrapa adalah barang terakhir yang memiliki keterkaitan, Ragab meminta Mita agar segera mencari barang yang dimaksud demi menyelamatkan mereka semua sampai akhirnya ya, Ragab berhasil menyelamatkan semua orang dari rentetan kematian yang ditimbulkan oleh jiwa Pisrapa yang menuntut balas dendam, di mana mereka sudah bisa merasakan kehidupan yang aman dan damai. నాకెందుకు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అనిపించట్లేదు. Tamap,